Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali pertemuan ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius oleh Natasha Lica Madari, atau kalian bisa memanggil ibu Bu Natasha. Nah, di sini ibu adalah intinya istilahnya ibu pengganti Bu Aulia ya. Sementara lanjut, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar ya. Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Lanjut ya. Ini ada kalimat kutipan yang katanya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Yang kedua, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, di sini kutipan ini berasal dari Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga kita semua termotivasi ya sebelum belajar. Lanjut. Ini adalah sesi biodata Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya Ibu belum bisa menunjukkan wajah asli karena kita belajar dari daring ya, melalui daring ya. Nah, Ibu bisa memberikan foto Ibu saja. Nanti mungkin kalau ada pertemuan atau kesempatan lain waktu kita akan tatap muka. Nah, ini nama Ibu adalah Natasha Lica Madari, bisa dipanggil Bu Natasha, dan pendidikannya Ibu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang magang ya. Jurusan pendidikannya yaitu pendidikan matematika, masih semester 7. Nah, ini ada nomor WhatsApp dan email. Fungsinya untuk kalau misalnya kalian ada pertanyaan setelah Ibu sudah menjelaskan, kalian bisa menanyakan pertanyaan melalui WhatsApp yang udah Ibu berikan. Kita masuk ke materinya ya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius? Nah, di sini dituliskan koordinat kartesius adalah sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Belum paham? Nanti kita lanjut dulu ya. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini langsung terlihat gambar bidang koordinat. Bidang koordinat ini udah ada gambarnya. Nah, yang disebut sumbu X itu adalah garis yang mendatar atau garis yang berada pada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Garis yang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, itu yang mendatar ya. Itu sumbu X namanya. Nah, sumbu Y adalah garis yang berbanding terbaliknya, yaitu tegak lurus dari bawah ke atas gitu. Nah, di sini dibilangnya titik potong antara garis Y dan garis X disebut pusat koordinat. Titik O. Titik O ini berada di tengah-tengah di antara perpotongan perpotongan garis Y dan garis X. Ingat, garis X adalah yang mendatar dan garis Y adalah yang tegak. Jadi tengah-tengah sini titik O. Bidang koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y.
X ini disebut absis dan Y disebut ordinat. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya gambar yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat dari gambar yang sebelumnya itu ada 3 titik. Titik E, titik F, dan juga titik G. Nah, gimana sih cara kita membacanya, menamakan titik tersebut? Kita lihat nih. Titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y. 2 satuan. 2 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y adalah yang tegak. Yang tegak berarti 2 satuan adalah 2 kotak. Yang dimaksud satuan adalah 2 kotak. Jadi kita hitung 2 kotak dari sumbu Y. Ke kanan ya. Kenapa ke kanan? Karena 2 adalah bilangan positif. Ke kanan berarti 1, 2. Lanjut. Dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Sumbu X kan yang mendatar nih. Berarti kita hitung dari yang mendatar. Kita hitungnya ke atas. Karena kan yang mendatar. Kita hitungnya ke atas. Berarti dihitung 2 satuan, 2 kotak. 1, 2. Nah, nanti di sini titiknya adalah 2,2 gitu. Lanjut yang titik F dan G juga begitu juga. Cuma yang F ini berada di sebelah kiri karena dibilangnya berjarak min 2. Di sini ada minusnya. Minus 2. Kalau minus 2 itu berada di sebelah kiri. Gitu. Minus 2 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y adalah yang tegak. Terus kita hitung minus 2. 2 kotak ya, berarti 2 ke kiri. 1, 2. Lanjut, dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Sumbu X adalah yang mendatar. Berarti dari bawah ke atas. 1, udah 1 aja ke atas. Nah, posisinya adalah di situ, titik F. Nah, nanti posisinya kita namakan posisi titiknya ada di minus 2,1 seperti itu. Titik G juga berjarak kayak gitu dibacanya ya, minus 3,3. Nanti kita baca kayak gitu. Sampai sini. Apabila belum paham, kita lanjut dulu ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Gambarlah bidang koordinat kartesius dengan titik ungu yaitu 0,0. Yang B titik merah yaitu min 3,1, C titik hijau 2,3, D titik biru minus 1,5, minus 2,5. Pembahasannya di sini. A berarti kita bacanya A itu titik yang berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Nah, yang kedua B titik yang berjarak minus 3, kita baca minus 3 dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Sama yang C juga, yang titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 dari sumbu X. D titik yang berjarak minus 1,5, 1,5 satuan dari sumbu Y dan berjarak minus 2,5 satuan dari sumbu X. Contohnya seperti di gambar ini. Di samping ini gambar. Di gambar ini yang A adalah titik ungu yaitu 0,0. Berarti dia nggak berubah ya karena 0 semuanya. Dari sumbu X 0, dari sumbu Y juga 0. Jadi dibacanya X dibacanya
0,0 atau titik pusat ini ya. Lanjut yang B, yaitu minus 3,1. Minus 3,1 itu dari bacanya berjarak minus 3 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y. Sumbu Y kan tegak lurus nih. Berarti kita bacanya ke kiri karena dia minus. Berarti 3 ya. 3 satuan atau 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, terus 1 dari sumbu X. 1 dari sumbu X. Sumbu X yang mendatar. Kita ke atas ya, berarti ke atas karena dia positif. Kalau positif itu ke atas. Kalau negatif nanti dia ke bawah jatuhnya. Ingat ya, dari sumbu X. 1, berarti titiknya ada di sini. Lanjut, kesimpulannya adalah dengan adanya bidang koordinat kartesius, kita dapat mengetahui keberadaan titik yang ingin dicari. Yang kedua adalah bidang koordinat terdiri atas sumbu tegak, yaitu sumbu Y, dan sumbu mendatar, yaitu sumbu X. Yang ketiga, setiap titik pada bidang koordinat diwakili oleh pasangan bilangan X, Y. Nah, X disebut absis dan Y disebut ordinat. Gitu. Nanti setelah ini ada latihan soal ya, biar kita bisa latihan. Ini latihan soalnya, nanti kalian kerjakan minggu depan setelah dikumpulkan setelah pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Nggak tahu.